Halo saudara dan sahabatku, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat di Kota Ambon. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya eh, secara khusus ya hendak menyapa para sahabat, para laki-laki gereja yang hari ini ya kita punya jadwal untuk eh, ibadah wadah pelayanan laki-laki GPM. Semoga para sahabat semua juga sudah menyiapkan waktu untuk ambil bagian dalam ibadah dalam semangat tahun baru 2026. Dan saya sangat terinspirasi ketika boleh ambil bagian dalam ibadah di sektor 9 Jemaat Bethel atas satu refleksi atau renungan yang menurut saya sangat baik dari Penatua CC Pati Raja Wane. Satu renungan yang menurut saya menandakan kemampuan berefleksi secara teologis, tetapi juga menyelami kehidupan sehari-hari warga gereja, khususnya kaum laki-laki. Dan teks yang diambil dari kitab Ayub ya, Ayub, khususnya Ayub pasal 37 ya, itu satu rangkaian dari bagian dari ayat 32 ya sampai 37. Itu satu rangkaian bagian dari apa yang disebut sebagai kata-kata atau nasihat Elihu. Jadi ini satu tokoh yang muncul dalam kitab Ayub setelah muncul 3 orang sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Sofar, dan Bildad ya. Jadi ayat pasal-pasal sebelumnya mereka bertiga yang memberikan nasihat, dan inti dari nasihat ketiga orang sahabat Ayub itu cenderung mengadili Ayub dan mempersalahkan Ayub dan mengaitkan itu dengan dosa atau pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu wawasan yang sedang dibangun dalam narasi tiga sahabat itu. Tetapi di dalam narasi Elihu, tadi juga Ibu Penatua sudah mengurai dengan baik, khususnya pasal 37, Elihu justru memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu penderitaan itu juga adalah bagian dari proses pemurnian hidup, proses di mana kita dibentuk ya. Jadi bukan saja karena kita berbuat dosa maka kita, tapi ada rencana Allah, ada maksud Tuhan untuk kita juga mengalami pemulihan, mengalami penyadaran diri, mengalami transformasi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan oleh karena itu seorang yang bernama Elihu yang bisa diterjemahkan secara harfiah berarti El ya, Allah penolongku ya, atau dialah Allahku, itu kira-kira maksudnya dari nama Elihu. Nah, tadi saya sangat senang karena majelis jemaat dalam hal ini penatua semakin terampil menjelaskan firman Tuhan. Nah, ini penting sekali supaya firman Tuhan Alkitab tidak hanya terpusat kepada figur misalnya pendeta ya, tetapi semua warga gereja, apalagi pelayan khusus penatua diaken, memiliki kemampuan dan kesiapan untuk juga menerangkan firman Tuhan itu. Dan sekali lagi saya mengapresiasi penatua Seshe yang juga adalah pengasuh ya, bertahun-tahun dia menjadi pengasuh, kemudian dia sekarang menjadi penatua, dan wawasannya, cara menyajikannya, menurut saya itu hal yang menarik. Dan sekali lagi berbicara tentang kata-kata atau nasihat Elihu tentang bagaimana manusia menghadapi penderitaan yang tidak terelakkan, dan bagaimana manusia menemukan otoritas Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Satu hal yang pasti bahwa kasih Allah itu tetap bagi manusia, apapun manusia itu, akan dia berdosa sekalipun kasih Allah tidak berubah baginya. Nah, cuman Allah mempunyai cara, Allah mempunyai waktu untuk membawa manusia pada pengenalan dirinya dan kemudian mengalami kasihnya. Dan itu berarti bahwa penderitaan itu tidak membuat kita menyerah, penderitaan itu tidak membuat kita putus asa, tetapi kita harus tegar menghadapinya, dan kita mampu melampauinya bukan karena kekuatan kita ya, tetapi karena
sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Dan tadi pasal 37 ya, khususnya ayat 14 ya, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban Allah. Itu berarti pentingnya kita mendengar. Kita diam artinya kita hening. Kita jangan terlalu banyak berkata-kata, kita banyak mengeluh, kita banyak marah, tapi kita butuh ketenangan, silent, diam, hening, dan mendengar suara Tuhan, mendengar kasih Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan di tengah-tengah penderitaan manusiawi kita. Tetapi juga karena pasal 37 itu kemuliaan Allah di alam semesta, maka juga mau dikatakan di situ bahwa Providentia Dei, penyelenggaraan Allah, pemeliharaan Allah kepada manusia dan juga kepada alam semesta. Jadi bagaimana kita melihat, dan saya rasa di sini ada narasi dari Elihu yang menggambarkan tentang siapa Allah. Allah mengatur manusia tetapi juga mengatur semesta dengan caranya, dengan kuasanya. Ayat-ayat itu menjadi indah ketika misalnya ayat 21 ya, saudara sahabat sekalian, seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Jadi mendung, terang tidak terlihat, begitu. Tetapi lanjutannya, lalu angin berembus, maka bersilah cuaca. Siapa yang menggerakkan angin? Yang menghalau mendung? Itu adalah Providentia Dei, pengaturan Allah. Jadi ada mendung pasti, tapi tidak selamanya mendung. Ada saat di mana angin bertiup, dan angin bertiup karena digerakkan oleh kuasa Allah untuk kemudian cuaca menjadi bersih. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Jadi alam menceritakan kemuliaan Allah, alam menceritakan keagungan Allah, ya. Allah melukis kuasanya di alam dengan tanda-tandanya yang hebat, mulai dari pemandangan yang indah, matahari terbit, matahari tenggelam, sunrise, sunshine, sunset, gitu kan. Demikian juga bahkan di tengah badai, di tengah petir, di tengah halilintar, di tengah guntur gemuruh, di situ juga ada kuasa dan kasih Allah. Dan itu mau menegaskan kepada kita semua. Dalam konteks ini Elihu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ayub dalam pasal-pasal khusus, ayat pasal 32 sampai 37. Karena nanti teman-teman sekalian, saya harap ayo mari kita baca lagi bagian ini, karena setelah itu pasal 38 akan berbicara tentang jawaban Tuhan kepada Ayub setelah nasihat-nasihat dari 3 orang sahabat ditambah dengan Elihu. Maka ayat 38 dan seterusnya sampai ayatnya yang terakhir, pasal yang terakhir yaitu pasal 42, di situ menggambarkan tentang nasihat, respons atau jawaban Allah terhadap pergumulan Ayub. Dan pada akhirnya pada pasal 42 judulnya adalah Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Itu berikut sampai ayat 6. Dan yang menjadi happy ending yaitu ayat 7 sampai ayatnya yang ke 15, keadaan Ayub dipulihkan. Keadaan Ayub dipulihkan setelah badai yang datang tiba-tiba di pasal 1, pergumulan-pergumulan di tengah badai, kemudian kuasa Allah dinyatakan, badai pun berlalu, Ayub dipulihkan. Semoga itu juga saudara sahabat semua kita alami dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami badai dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, tetapi sepanjang kita berserah, bersandar kepada Tuhan, dan juga mau mendengar nasihat, pertimbangan, dukungan dari sahabat-sahabat kita, maka pada waktunya badai akan berlalu. Percayalah. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Jaringan nih. Wifi nih harus di Undang pemirsa.